Oke ya, jadi di sini ada konsep dasar akuntansi, pembukuan menurut perpajakan. Nah, berarti nanti kalau gitu kita mengulang lagi Pak mengenai KUP. Ya, masih ingat? Ada yang tahu pasal berapa di Undang-Undang KUP berkaitan dengan pembukuan? 28, Pak. Ya, pasal 28 ya. Di pasal 28 ini akan sebutkan di sana, termasuk yang di pasal 1 ya, angka 29 berkaitan dengan definisi pembukuan. Ya. Nah, kemudian nanti ada konsep dasar akuntansi pajak. Ini saya rasa nanti mirip-mirip ya dengan materi akuntansi. Anda sudah belajar akuntansi berapa semester ini? Apa aja materinya? Yang pertama prinsipal ya. Prinsipal accounting ya. Pak. Iya, Terus Pak. Pengantar habis itu apa? akuntansi. Pengantar akuntansi. Oh, pengantar Pengantar. namanya. Pengantar Habis itu akuntansi apa? 1, pengantar akuntansi 2, akuntansi menengah 1, akuntansi menengah 2, Pak. Oh iya. Sudah, menengah 2 sudah? Atau lagi berlangsung? Pak. Oh sudah? Sudah, Pak. Oh, Sekarang advance, Pak. sekarang Iya. advance? Iya. Iya. Oh, semesternya advance. Ya udah, berarti sudah saya rasa mengikuti ya. Mungkin kalau teman sebelah yang dari D3 akuntansi lebih lengkap akuntansinya ya. Tapi dari sisi ilmu dasar akuntansi Anda sudah dapat semua. Oke ya, kita lanjutkan. Nanti ada juga nih ya, berkaitan dengan perbedaan akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Ya, perbedaannya hanya masalah ketentuan perlakuan ya. Nanti yang Anda lihat berkaitan dengan ini adalah, misalnya, kalau Anda sudah belajar dengan saya dulu atau yang belajar dengan dosen yang lain ya, di semester 2 ya, pada waktu Anda belajar lab PPH, itu sebenarnya setengahnya Anda sudah menyentuh akuntansi pajak itu. Karena Anda pada saat itu Anda melihat perlakuan yang berbeda antara akuntansi komersial dan akuntansi pajak. Ya. Coba, masih ingat nggak waktu semester 2? Dulu Anda diminta untuk melakukan rekonsiliasi kan ya. Pengajarnya memberikan laporan keuangan komersial kan ya. Pengajarnya memberikan laporan laba rugi. Lalu nanti Anda rubah laporan laba rugi komersial tadi menjadi laporan laba rugi fiskal. Dengan melakukan apa? Koreksi-koreksi. Ya, koreksi fiskal. Begitu. Itu ya, yang Anda sudah pernah dapat. Jadi sebenarnya sudah menyentuh itu. Nanti diulang lagi di materi ini. Ya, di pertemuan keberapa atau materi keberapa nanti akan diulang lagi berkaitan dengan rekonsiliasi. Ya, oke. Oke ya, kita lihat dulu yang pertama konsep dasar akuntansi ya. Ya, ini saya rasa sudah pernah dapat kan mengenai persamaan akuntansi. Ya, saya kan lah ya pengantar akuntansi dapat A semua kan? A plus ya, atau apes? Apes, Pak. Nggak usah risau ya, kalau di STAN itu nilai tidak menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Nanti yang luar biasa itu saat Anda bagaimana bisa menyesuaikan diri pada waktu bekerja begitu. Saya merasa begitu dulu soalnya. Ada teman yang luar biasa pintar ya, tapi dia, maaf saya katakan, saya tidak menyinggung dari Anda yang mungkin barangkali merasa gitu ya, mohon maaf sekali lagi. Yang dia introvert gitu ya, nggak pernah punya rasa bergaul untuk ke lain gitu. Akhirnya nggak berkembang ya, di pekerjaan nggak berkembang dia. Nah makanya ya mungkin Anda punya kelemahan, Pak saya nggak bisa ilmu ini Pak. Ada yang menarik dari teman saya, yang lain ya bukan yang ini. Dia lemah dalam hitung-hitungan. Terbayang nggak oleh Anda? Lemah hitung-hitungan tapi masuk STAN begitu. Akhirnya apa? Maaf saya katakan, gagal dia, alias DO. Tapi dia dari sisi bahasa luar biasa pintar. Dari sisi yang lain ya, maksudnya nggak hanya bahasa tapi yang lain juga pintar. Akhirnya apa? Nggak putus asa. Selagi saya katakan ya, DO itu bukan kiamat. Ya, ini sering saya berikan saran ya.
saya ngajar distan sudah cukup banyak, siswa saya sudah juga suka minta saran gitu. Oh, berarti Bapak pernah mendidik siswa Bapak? Enggak usah khawatir ya. Selama 20 tahun saya tidak pernah mendidik siswa saya. Kecuali kalau mau memecahkan rekor saya. Ya boleh ya. Ini adalah baru satu siswa yang saya mendidik. Enggak, saya tidak pernah mendidik siswa saya. Karena saya yakin semua manusia itu baik. Hanya masalah waktu saja. Mau berubah enggak begitu. Ya. Nah, saya beri kesempatan selalu kepada mereka yang belum baik. Tapi ya begitu. Ya, mungkin karena suatu hal, ya ada hal lain ya. Mungkin kita tahu karena akumulasi kan. Nilai kan akumulasi. Ya saya tetap fair ya kalau ngasih nilai ya. Iya dong. Masa saya kasih A semua kan enggak. Sesuai dengan hasil yang dilakukan pada saat perkuliahan termasuk ujian. Ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau mengenai itu. Tapi tetap saya fair dalam hal memberi penilaian gitu. Tapi sekali lagi saya tetap memberi kesempatan kepada seluruh saya untuk berubah gitu ya. Kalau merasa masih ada yang kurang, monggo silakan katakan Pak saya mau berubah Pak gitu. Nah itu lebih baik seperti itu ya. Nah tadi yang saya katakan, saya teruskan ya, dia gagal akhirnya apa? Dia kuliah tempat lain ya, kuliah tempat lain bahkan bisa langsung S1 ya. Lalu apa yang terjadi? Ada kesempatan dia melamar di Bank Indonesia. Diterima dia di Bank Indonesia. Ya. Terus apa yang terjadi? Ya karena tadi yang saya katakan. Ya. Itu bukan kiamat. Dia orangnya apa kalau istilah orang Jawa bilang? Gerapiak gitu ya. Bergaulnya itu enak gitu loh. Ya. Sampai setahu saya yang pernah saya tahu ya karena beberapa kali mengikuti, dia pernah menjadi salah seorang pejabat cabang BI yang di New York. Nah, lebih keren daripada saya kan, yang nggak di ini gitu kan, ya. Tapi ya enggak, masing-masing orang punya kebanggaan ya. Saya paling bangga kalau jadi dibilang saya dosen STAN, itu saya paling bangga begitu, ya. Ya, masing-masing orang punya kebanggaan, punya pride sendiri begitu. Dan pride itu tidak ditunjukkan dengan sesuatu yang jabatan tinggi, punya mobil mewah dan sebagainya begitu, tidak. Ya. Dan sekarang beliau ini, teman saya ini sudah kembali ke Indonesia, jadi pejabat di salah satu jabatan di Bank Indonesia. Itu ya, di tingkat 2 itu saya teman baik juga ya, sering berinteraksi dulu waktu kuliah. Cuma setelah beliau kerja di sana nggak pernah lagi berinteraksi begitu. Oke ya, itu dia yang bisa saya ceritakan. Kembali lagi ke slide, ya. Nggak apa-apa ya, saya kalau ngajar memang seperti ini, supaya Anda punya wawasan nuansa yang berbeda, begitu ya. Apa yang saya alami sebagai penyemangat Anda lah, begitu. Oke ya, saya rasa pada waktu ini belajar di akuntansi sudah disebutkan ya, mengenai persamaan akuntansi. Kita tahu bahwa akuntansi ini pada saat kita melakukan prosesnya, ya nanti kita akan membuat sebuah laporan ujungnya. Awalnya apa yang kita lakukan, kita punya dokumen dasar. Ya. Dan akuntansi ini sistem. Kalau sistem itu mungkin Anda tahu ya, ada input, proses sama output begitu. Iya kan? Ya. Pada saat melihat apa yang dihasilkan oleh akuntansi, nanti sebuah laporan. Nah, umumnya laporan itu yang bisa kita pahami bersama, yaitu paling enggak 2 ya, apalagi untuk pajak. 2 laporan yang kita dapat, yaitu berupa apa? Neraca dan laporan laba rugi. Ya. Nah, kemudian nanti kita coba sebut ya, neraca itu apa Pak? Laporan laba rugi itu apa Pak? Begitu. Ya, saya rasa anatomi neraca sudah tahu kan, waktu belajar di akuntansi dasar atau prinsipal. Ya. Jadi kalau lihat bentuknya secara nyata, kita ini melihat neraca, melihat T account-nya. Ya.
Ada dua sisi di situ. Iya nggak? Ada sisi debit, ada sisi kredit. Karena kita juga akuntansinya menggunakan double entry ya. Setiap kali ada kejadian, ada peristiwa, ada objek yang lalu kita catat di dalam akuntansi kita atau sistem kita, itu nanti ada yang masuk di sisi debit dan sisi kredit. Begitukah? Selalu begitu. Ya. Dan antara dua sini harus seimbang kan. Nah, karena itu maka dibuatlah yang namanya apa? Persamaan akuntansi. Supaya lebih mudah. Ya. Dan persamaan ini selalu ya kita pegang terus. Apa, Pak? Harta sama dengan utang tambah modal. Aset sama dengan utang tambah modal ya. Atau, sorry, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Atau harta sama dengan utang tambah modal. Nah, kalau kita lihat berarti, kalau dipisah dengan sama dengan ya, berarti aset ada di sebelah kiri ya. Ya. Kemudian liabilitas dan ekuitas ada di mana? Di sebelah kanan. Nah, ini saya rasa pemahaman ini sudah sangat mengerti Anda ya. Kemudian, kalau kita melihat persamaan akuntansi, ternyata ekuitas itu ada beberapa nanti. Ya. Yang paling jelas ekuitas itu adalah modal sendiri. Contoh misalnya, mungkin di awal dulu waktu belajar pengantar ya, Pak bikin usaha Pak, pertama kali. Saya punya uang Pak, sebanyak 100 juta. Saya mau bikin usaha dagang Pak. Ya, atas uang ini saya, ya. Masih di slide pertama Pak. Oh sorry, yang mana? Masih di bagian judul Pak. Oh belum bergerak ya, maaf ya. Udah bergerak belum ini? Di sini udah. Masih ada di slide Udah pertama, ada Pak. pertemuan akuntansi. Oh, kenapa ya? Kok nggak gerak? Sebentar, saya stop dulu ya berarti. Sebentar ya, maaf. Sebentar ya. Sudah gerak sekarang? Sudah gerak? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, ini ya tadi ya. Jadi pada saat kita melihat persamaan akuntansi ini, aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Berarti kalau kita melihat sisi sebelah kiri tadi aset ya, dibatasi dengan sama dengan tadi. Berarti aset ini nanti ada di sisi sebelah kiri atau yang sering kita sebut dengan sisi debit. Ya, sementara liabilitas dan ekuitas ada di sebelah kanan yang sering kita sebut dengan sisi kredit. Begitu. Dan kalau kita urai tadi yang saya katakan, Pak, saya pertama kali mau bikin usaha punya uang 100 juta. Maka kita coba bikin laporan sederhana dulu atas satu peristiwa ini saja. Ya. Kita lakukan posting ya atas peristiwa ini. Kita jurnal. Judulnya apa, Pak? Ada uang masuk. Ada kas berarti. Muncullah aset. Lalu di situ ditambah dengan adanya modal yang saya masukkan. Jadi modalnya berupa apa? Uang kas. Maka judulnya apa? Kas pada ekuitas atau kas pada modal. Kayaknya 100 juta kurang, Pak. Mungkin saya mau sewa toko atau beli ruko.
Akhirnya apa yang saya lakukan? Pinjam uang ke bank. Peristiwa yang kedua. Ya. Nambah ya harta saya dengan pinjaman uang tadi. Berapa pinjam uang ke bank? 200 juta. Maka aset bertambah lagi ya. Maka muncullah kas. Sisi lain adalah muncul apa? Liabilitas atau utang. Maka kas pada utang. Dan kalau kita sudah bikin raja, akan ketemu berapa asetnya? 300 juta, liabilitas 200, ekuitas 100. Artinya aset itu bisa terdiri dari modal maupun utang. Makanya jangan keburu senang dulu kalau aset Anda banyak begitu. Kenapa? Aset dimulai dari mana? Kalau dari utang semua ya sama aja kan? Artinya itu kan kewajiban yang harus Anda lakukan atau Anda bayar begitu. Nah, kalau dari modal sendiri, nah itu baru bagus ya karena dari kekuatan sendiri begitu. Tapi hal yang wajar ya kalau orang itu berutang karena sumber dayanya kan harus dicari, tidak punya sendiri ya pinjam ke orang lain untuk supaya bisa berusaha nanti. Oke ya tadi ya ada modal store. Nah kemudian juga kalau sudah berjalan di ekuitas nanti muncul yang namanya return earning ya, atau laba ditahan, atau sisa laba, atau earning after tax ya, penghasilan setelah pajak. Itu nanti akan masuk ke sisi modal. Diapain Pak nanti? Ya tentunya pemilik modal ingin dapat hasil dong atas usahanya. Ya, kalau Anda bayangkan PT, maka pemilik modal adalah pemegang saham ya. Ya nggak? Berharap dapat apa? Dividen. Maka nanti ekuitas bisa berkurang ya kalau dividen dibagikan misalnya begitu. Nah, kemudian dalam hal pembentukan ekuitas tadi saya katakan laba ditahan itu sebenarnya dari mana? Dari penghasilan yang dikurangi dengan beban ya. Atau tadi saya katakan apa? Adanya tambahan laba di sana. Laba itu paling gampang ya penghasilan dikurangi beban begitu. Jadi dengan kata lain kalau muncul laba maka akan menambah ekuitas atau menambah laba ditahan. Sementara kalau muncul rugi maka akan mengurangi apa? Ekuitas nanti. Oke ya. Seperti itu penjelasan awal. Saya rasa sudah pernah dapat ini. Ini hanya mereview lagi ya. Oke, ini dia tadi ya. Sisi debit, sisi kredit. Jadi artinya kalau kita melihat aset, aset itu ada di sisi debit. Ya, saldonya ada di saldo debit. Berarti kalau gitu Pak, apabila aset bertambah, kita nggak debit Pak? Iya. Ya, aset berkurang, kita akan kredit Pak? Iya. Kayak tadi kan misalnya. Ya. Pak, bisa nggak Pak dalam satu peristiwa asetnya bertambah sekaligus berkurang Pak? Bisa. Kayak tadi kan ya, kita punya aset 300 juta. Lalu kita putuskan untuk membeli ruko tadi. Secara cash misalnya. Apa yang terjadi? Aset berupa ruko bertambah. Tapi aset berupa kas berkurang. Jadi satu sisi kita debit, satu sisi lagi kita kredit. Ya. Oke, tadi liabilitas sudah saya sebut ya. Kalau misalnya bertambah, kita kreditkan yang tadi ya. Ya nggak? Tadi apa? Kas pada utang kan? Artinya kan itu liabilitas bertambah. Maka kita kredit untuk itu. Ya. Oke, kemudian tadi ya, sudah kita sebut juga modal store. Kemudian laba ditahan ini ya, kalau memang ada laba, artinya muncul keuntungan dari kegiatan tersebut, maka akan menambah daripada ekuitas. Ingat tadi kalau ekuitas bertambah, kita kredit ya. Ekuitas berkurang, kita debit, ya, dividen ini. Ya. Jadi dengan demikian kalau ada penghasilan dan biaya, penghasilan itu nanti ada muncul potensi WP akan menambah daripada ekuitas ya, makanya penghasilan kita kredit. Contoh, Pak saya jual Pak hari ini secara kas. Maka jualannya apa? Kas pada penjualan ya. Karena kas bertambah, penjualan nanti ada potensi akan menambah ekuitas. Karena ekuitas bertambah, kita kredit untuk itu. Makanya kas pada penjualan. Sebaliknya kalau ada beban, beban itu akan mempunyai potensi mengurangi ekuitas.
Makanya pada saat beban itu muncul, kita debet ya. Karena kalau ekuitas berkurang, kita akan debet. Pak, beli bensin, Pak. Maka jumlahnya apa? Bensin atau biaya bensin pada kas. Kan seperti itu ya. Oke ya. Ini dia tadi ya, mutasi debit kredit ya. Rasa ini sudah fasih Anda ya. Ya, tadi sudah saya sebut ini. Ya. Saya lewat aja ya, karena pasti sudah tahu ya, cara kita menyatakan bahwa itu akan diletakkan di debit atau kredit ya, sesuai dengan sifatnya tadi ya. Aset, liabilitas, ekuitas. Aset si debit. Artinya kalau bertambah, kita debit. Berkurang, kita kredit. Liabilitas, saldonya ada di sisi kredit. Makanya kalau bertambah, kita kredit. Berkurang, kita debit. Begitu. Ekuitas juga sama. Sementara beban sama penghasilan, itu pengaruhnya ke ekuitas. Ada beban akan mengurangi ekuitas. Makanya kalau beban bertambah, kita debit ya, karena mengurangi ekuitas. Begitu. Oke, beban berkurang, kita kredit. Penghasilan juga sama, ya. Saat ada penambahan penghasilan, akan menambah ekuitas ya. Makanya kita kredit kalau ada penghasilan yang muncul. Kalau berkurang, kita akan debit. Begitu. Oke, ini yang kita punya ya untuk klasifikasi akun ya. Memang umumnya kalau kita mau mengklasifikasi akun atau perkiraan, dua ya yang kita tentukan, yaitu akun neraca, akun itu rekening ya atau perkiraan ya. Ya, sama akun laba rugi. Akun neraca kita sebut real, akun laba rugi kita sebut nominal. Tadi yang sudah saya sebut, anatomi neraca, secara pengelompokan ada 3 kan ya. Ada aktiva, sebelah debit, sebelah kredit ada liabilitas dan ekuitas. Ya, kemudian kalau aktiva, ya nanti kita sebut aset lancar misalnya, ya atau current asset ya. Ada juga fixed asset ya, tetap ada juga investasi atau aktiva lain-lain. Sementara utang, ya tentunya bisa kita sebut ada utang jangka pendek, utang jangka panjang ya, sama utang lain-lain. Ya, kemudian ekuitas, nah ini tadi sudah kita sebut ya, ada ekuitas pemilik atau modal pemilik, lalu ada return earning, sama komponen ekuitas lainnya, kalau memang ada. Misalnya adanya sisa lebih dari revaluasi, yaitu masuk ke komponen ekuitas. Atau entitas nerbitin saham, lalu dia jual itu saham, ternyata harga jualnya melebihi daripada nilai nominal. Maka muncullah yang namanya apa? Agiu saham. Itu juga masuk ke mana? Ekuitas untuk itu. Ya. Oke, kemudian penghasilan. Nah, ini ada pendapatan, ada keuntungan. Pendapatan mungkin dari hasil penjualan atau kegiatan operasional. Keuntungan yang bisa kita nyatakan barangkali kalau ada peristiwa di tahun berjalan, misalnya menjual asetnya atau aktiva tetapnya, dan terjadi apa? Laba atas penjualan, nah itu nanti termasuk bagian daripada penghasilan. Gitu. Sebaiknya kalau apa? Ada kerugian, maka nanti masuk sebagai bagian dari beban. Gitu ya. Oke, nah ini accounting proses ya. Ingat ya, proses akuntansi itu dimulai dari apa? Dokumen dasar ya. Sampai nanti kita akan bikin yang namanya apa? Trial balance ya, atau neraca saldo. Iya kan? Terbayang oleh Anda membayangkan pada saat apa? Kita mau melakukan proses akuntansi. Apa yang kita mulai? Ya. Pak, saya punya dokumen, Pak. Berupa kwitansi, Pak. Nah, dokumen itu Anda harus analisa. Ini dokumen apa? Lalu Anda melihat ada peristiwa di dokumen itu. Ya. Misalnya tadi yang saya katakan, beli bensin. Ya, ada peristiwa di mana ada biaya bensin yang dikeluarkan dengan cara pembeliannya melalui kas. Begitu. Nah, dari situ nanti Anda langsung bisa berpikiran, oh berarti
pengaruh atas apa yang menjadi peristiwa itu ada di akun kas sama akun beban bensin. Lo tentukan nanti mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Sekaligus tentukan jumlahnya ya, berapa jumlah yang masuk debit, berapa jumlah yang masuk kredit. Gitu. Nah inilah yang Anda lakukan ya, saat Anda melakukan apa? Jurnal. Nah dari jurnal yang ada kita masukkan kemana? Ke buku besar ya, atau ke ledger. Ya, nah ini accounting prosesnya sudah berjalan. Dari ledger nanti bisa saja membuat neraca saldo ya di akhir bulan, akhir tahun ya. Nanti ini bikin kertas kerja atau worksheet-nya, tapi ya ini tergantung ya perusahaan bagaimana, apakah memang dibikin tiap bulan atau tiap tahun. Lalu di situ nanti akan apa? Ada adjustment yang Anda lakukan, ya. Kemudian membuat laporan keuangan, ya sudah kita lakukan sampai akhir. Baru nanti kita close ya, ada closing. Nah baru nanti bisa kita tentukan bahwa inilah neraca ataupun laba rugi yang siap untuk disajikan, begitu. Nah ini ya, jenis laporan keuangan. Ya, ada PSK umum. Nah ini bedanya apa Pak antara tiga ini? Ada beberapa perbedaan dalam bentuk laporan ya. Seperti misalnya kalau kita lihat di sini untuk yang umum ini lengkap ya. Biasanya ini laporan keuangan yang dilengkapi dengan penjelasan audit mengenai laporan keuangan tersebut ya. Ada tambahan lagi, ini ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Mungkin pernah dengar istilah apa? OCI ya. Other Comprehensive Income ya. Atau penghasilan komprehensif lainnya. Ini yang membedakan. Sama satu lagi yaitu apa? Informasi komparatif. Nah, mungkin ini perbandingan antara tahun ke tahun misalnya, atau konsolidasi misalnya kalau itu berkaitan dengan apa? Perusahaan yang punya beberapa cabang misalnya begitu. Ya, sementara kalau etap atau entitas tanpa akuntan publik, ya, berarti nanti ini mereka bikin laporan, tapi nanti tidak diaudit ya oleh akuntan publik. Nah ini umum ya, pelaporannya ada neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas sama CALK. Ya, kemudian untuk EMKM ya, entitas menengah, kecil, ya, mikro, ya, ini hanya 3, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi sama CALK aja ya, catatan atas laporan keuangan, begitu. Nah, tapi sebenarnya kalau dari semua apa yang ada ini, kalau untuk pajak hanya 2 yang diminta, yaitu neraca, ya, atau income statement ya, neraca atau balance sheet, dan laporan laba rugi atau income statement yang diminta oleh pajak. Ini tadi ya, jadi unsur laporan keuangan ada aset, liabilitas, ekuitas, serta penghasilan dan beban. Dan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak adalah di laporan laba rugi nanti ya, gitu. Oke, sampai sini ada komentar? Silakan. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum, Pak. Ada? Oh, ada. Siapa? Mana? Siapa yang bertanya? Juli, Pak. Mana coba tampakkan wajah ceriahnya. Halo, Pak. Kelihatan, Pak? Belum tuh? Bentar. Saya harus ini dulu. Saya harus stop share dulu ya. Nah, mana yang bertanya? Saya, Pak. Oke.
Sebutkan nama sama nomor absen. Oke, Pak. Izin bertanya, Muhammad Jazuli, absen 16. 16, oke, silakan Mas Jazuli. Jadi Pak, itu kan di jenis laporan keuangan ada 3 tuh Pak. Ya. Itu perusahaan bebas memilih salah satu atau udah ditentuin perusahaan mana harus pakai yang mana gitu. Terus Oke. misal berpindah dari satu PSAK ke PSAK lain itu perlu izin ke DCP juga atau nggak perlu Pak? Ya. Jadi tadi ya disebutkan 3 tadi, kalau yang umum itu langsung berkaitan dengan apa yang menjadi luasan daripada kegiatannya ya. Kalau yang umum tadi yang disebut berarti itu berkaitan dengan mereka yang punya kegiatan atau mereka yang sudah go public misalnya begitu, atau lebih luas cakupannya karena sahamnya sudah dimiliki oleh pihak umum ya, karena sahamnya sudah dijual ke lantai bursa begitu ya, atau juga karena bersifat umum informasi yang diperoleh pihak luar itu lebih mudah, misalnya karena telah diaudit oleh akuntan publik itu misalnya ya. Nah sementara yang kedua tadi ya itu sifatnya lebih kepada bentar, saya balikin lagi ya. Ini kan tadi ya lebih kepada atas apa yang menjadi laporan keuangannya itu tidak dilakukan audit oleh akuntan publik. Ya, nah, makanya mereka disebut apa? Entitas tanpa akuntan publik. Nah, ini mungkin untuk usaha-usaha yang kecil menengah ya. Ya, terbayang oleh Anda kalau kita bicara usaha-usaha yang seperti ini, ya tentunya nggak murah ya untuk menyewa seorang akuntan gitu misalnya. Perlu ada biaya lagi kan ya untuk itu. Maka tetap dia membuat laporan keuangan tapi tetap sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku. Maka dia buatlah neraca, laporan laba rugi, arus kas, ya perubahan ekuitas sama CLK. Kemudian yang EMKM, ya ini jelas. Mikro tadi ya, kecil menengah. Ini mungkin yang Anda bayangkan bagaimana Pak kalau seorang pedagang kecil ya, penjual masker gitu teman-teman, karena dia di sini mau tertib masalah akuntansinya, maka tetap dia membuat laporan keuangan yang ada neraca, laba rugi sama CLK ya begitu. Jadi itu ya perbedaannya di sana, tidak bisa memilih ya. Kalau dia sudah Pak saya hanya pedagang kecil Pak, kan tidak mungkin juga dia langsung ke PSAK umum gitu misalnya. Ya tidak, pasti dia pilihnya EMKM. Atau tadi Pak saya nggak lagi kecil tapi masih belum go public atau belum secara umum akan saya tambahkan ke masyarakat berkaitan dengan apa yang saya lakukan. Maka dia bikin hanya etap saja gitu misalnya. Ya. Oke, lalu kalau ada perubahan berkaitan dengan apa yang menjadi PSAK ini, nggak seperti itu ya maksudnya. Itu otomatis. Ini kan hanya praktek di akuntansinya. Kalau masalah pajak pun misalnya dari PSA MKM, etap ya dan umum selalu mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Artinya misalnya dia menggunakan suatu metode tertentu ya dalam akuntansi. Contoh misalnya metode penyusutan. Siapapun ya, baik EMKM, baik etap maupun umum, ya dipastikan pada saat menghitung penyusutan harus mengikuti aturan perpajakan yang berlaku. Ya, kecuali kalau memang ada perubahan metode. Ya, siapapun juga perubahan metode, misalnya perubahan metode dari metode garis lurus ke metode saldo menurun gitu ya. Nah, maka ini harus seizin daripada DJP melalui KPP tentunya. Gitu ya, Mas Jazuli. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Yang lain? Silakan. Bertanya, Pak. Mas Dava. Iya, Pak. Mas Dava ini dulu semester berapa ketemu saya? 2, Pak, lab PPH. Oh, lab PPH. Oke.
Silakan Mas Iya. Dafa. Absen nampak ya. Ya, oke. Silakan. Izin bertanya Pak, kan di Mm-mm. UU UMKM UU 2028 itu kan dijelaskan Ya. kalau usaha menengah itu omsetnya sampai 50 M Pak. Ya. Nah kalau seperti itu dia boleh pakai PSAK yang EMKM atau harus udah berubah ke etap Pak atau bahkan umum? Ya, Gitu, Pak. itu kan ya, oke, makasih. Sebenarnya itu kan masalah pembagian dari sisi ketentuan yang ada di UMKM ya. Tapi nanti kalau kita hubungkan dengan perpajakan, misalnya berkaitan dengan kewajiban pembukuan, misalnya kalau dia orang pribadi kan, ya kan, otomatis kan dia wajib ya. Kalau memang sudah di atas berapa? 4,8 miliar kan begitu. Nah, pasti dia pembukuan. Kalau pembukuan pasti ngikutin PSAK kan begitu. Nah, PSAK-nya apa? MKMK atau etap? Ya, pilihan buat dia. Ya, kalau memang dia merasa bahwa cukup dengan 3 ini karena usahanya masih bersifat kecil misalnya ya. Kecil itu kan ukurannya memang yang paling gampang adalah omset kan tadi. Ya. Nah, artinya pada saat dia merasa bahwa harus pakai etap, ya monggo silakan. Hanya merubah saja ya, ada tambahan daripada laporan arus kas sama perubahan ekuitas begitu. Tapi umumnya kalau yang saya tahu MKM itu untuk orang pribadi pasti pakai MKM. Jarang yang pakai etap ya. Karena etap harus membuat arus kas sama ekuitas. Ini kan mungkin dari sisi effort untuk membuat laporan kan lebih banyak. Ya. Jadi pilihannya tetap tadi yang saya sebut seperti Mas Judi tadi bertanya, monggo silakan kalau MKM tadi merasa bahwa dia harus membuat arus kas sama perubahan ekuitas gitu. Tapi kalau sampai dia MKM bikin laporan audit angkutan publik, saya rasa enggak ya. Terlalu mahal nanti biayanya juga kan. Lagi juga skala usahanya masih kecil begitu. Begitu ya, Mas Dafa? Siap Pak, makasih. Oke. Yang lain, monggo silakan. Oke, kalau tidak ada, nah ini ya pengertian unsur-unsur laporan keuangan. Nah, ada yang dari KDP 2LK ya. Pengertian berdasarkan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Nah, ini definisi-definisi aja ya. Rasa Anda sudah pernah dapat ini waktu belajar di pengantar akuntansi ya. Ya, ada juga pengertian berdasarkan kerangka konseptual pelaporan keuangan tahun 2019 atau KKPK 2019. Saya rasa nanti untuk di akuntansinya tetap kita ngikutin ini, tapi ingat perpajakan mengikuti ketentuan di perpajakan. Ya, contoh misalnya berkaitan dengan pengakuan dari aset itu sendiri, ya. Misalnya aset itu diakui kalau dipajak sesuai dengan harga perolehan, begitu. Dan tidak ada istilahnya penurunan nilai. Gitu. Nah, mungkin kalau di pengertian daripada unsur-unsur laporan keuangan ini, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas, ada beberapa penjelasan di ketentuan akuntansi komersialnya, atau di mana KDP 2LK sama KKPK ini. Tapi nanti pada saat dia dalam praktek perpajakan, tetap ya menyesuaikan dengan ketentuan undang-undang perpajakan atau misalnya ketentuan undang-undang PPH begitu. Oke ya, jadi seperti itu. Nah ini ya untuk income, expense juga sama. Coba Anda lihat expense. Pertanyaannya, apakah expense semua boleh dijadikan sebagai pengurang misalnya? Ya, ternyata kan enggak. Anda punya pasal 6, pasal 9 Undang-Undang PPH. Ya enggak? Apa itu? Deductible expense sama non-deductible expense. Tetap dalam koridor nanti pelaksanaan daripada praktek akuntansinya, ya, WP menganggap kalau itu saya keluarkan, ya jadi biaya, atau itu beban, atau expense, begitu. Ya, jadi di praktek di akuntansinya tetap dilakukan, tapi ingat nanti pada saat dia mau menghitung pajak, maka apa yang menjadi penghasilan atau beban, itu dibedakan. Ya. Contoh,
Pak, kalau saya punya penghasilan berupa sewa bangunan, Pak, di dalam laporan keuangan dilaporkan ya, atau diberikan penjelasan bahwa ini adalah penghasilan saya. Tapi nanti pada waktu untuk menghitung pajak, karena sewa bangunan sudah bersifat final, maka ada ketentuan yang menyatakan bahwa itu kita keluarkan. Tidak kita hitung untuk perhitungan pajak di akhir tahun. Atau kita koreksi fiskal ya, karena nggak masuk hitungan dalam perhitungan BPH di akhir tahun, gitu misalnya. Gitu ya. Oke, kemudian asumsi dasar. Ya. Yang pertama, dasar akrual. Ya, kalau bicara akuntansi komersial memang akrual ya. Pakai kas boleh nggak, Pak? Ya. Sebenarnya kalau di ketentuan perpajakan itu diperbolehkan. Sel-sel kas itu diperbolehkan. Tapi nanti kalau Anda cermati, sel-sel kas itu bisa saja dipakai oleh WP, tapi nggak murni. Nggak murni itu artinya bahwa walaupun ada kejadian dia menggunakan sel-sel kas, kejadiannya adalah saat dia menjual. Contoh, Pak dia jual barang Pak hari ini, 2 Oktober. Tapi nanti yang beli bayarnya tahun depan, Pak. Kalau kita menggunakan dasar dasar sel kas murni, pengakuan atas pendapatan tadi, itu nanti baru diakui tahun depan. Ya. Tapi kalau di akuntansi kan nggak begitu. Di pajak pun juga demikian. Pada saat WP menggunakan sel-sel kas, kejadiannya tadi yang saya sebutkan, maka tetap WP harus mengakui itu sebagai pendapatan tahun 2020. Nah, makanya kalau di akuntansi pajak ya, kita sebutkan bahwa sel-selnya adalah sel-sel campuran. Artinya kalau campuran itu kalau apabila WP menyatakan bahwa itu menggunakan apa? Sel-sel kas, tapi kalau kejadiannya seperti yang tadi saya sebut, maka tetap ya harus dilaporkan untuk tahun 2020. Oke, kemudian berkaitan dengan kelangsungan usaha. Artinya pada saat WP itu atau entitas itu melakukan kegiatan, maka keberlangsungan usaha harus ditentukan ya. Ya tentunya kita bicara usaha ini enggak sebulan 2 bulan ya. Ya setahun 2 tahun, tapi harusnya ada semacam asumsi bahwa ini nanti akan ya usaha terus. Ya. Konsistensi mengenai kegiatan dia ya akan diteruskan ya. Jadi tidak kita membayangkan dia usaha sekarang nanti tahun depan bubar gitu, enggak. Ya, keberlangsungan usaha ini harus ditentukan bahwa apa yang menjadi pelaporan keuangan untuk tahun sekarang itu nanti akan dipakai untuk tahun-tahun berikutnya. Begitu ya. Itu asumsinya. Ya, asumsi yang dipakai atas pelaporan akuntansi bahwa si entitas ini atau perusahaan ini ya akan tetap melakukan kegiatan usaha untuk tahun-tahun berikutnya. Begitu. Oke, kemudian karakteristik kualitatif laporan keuangan. Ya, dapat dipahami. Ini pasti ya. Kata-kata dapat dipahami ini maksudnya apa? Kadang-kala kalau misalnya Anda membaca laporan keuangan, Anda nggak mengerti ya, maksudnya apa ini Pak? Nah, nanti harus ada penjelasan mengenai itu. Ya, entah dalam bentuk JLK, ya, atau yang lainnya. Atau masing-masing akun itu menggambarkan kegiatan daripada WP yang bersangkutan. Terbayang oleh Anda? WP punya usaha kegiatan dagang. Dengan WP punya usaha kegiatan industri. Ya, mungkin akun yang dipakai berbeda. Ya enggak? Pendekatan perhitungan harga pokok juga berbeda misalnya begitu. Nah, ini ya harusnya mudah dipahami sesuai dengan karakter daripada perusahaan yang dimaksud begitu.
Kemudian relevan ya, memenuhi kebutuhan pengguna. Ya, tentunya kalau kita bicara laporan keuangan, misalnya begini, Pak, PT ABC mau pinjam uang ke bank, Pak. Tentunya bank yang bersangkutan harus melihat ya, performa daripada PT ABC tersebut. Performanya bisa dilihat salah apa? Dari laporan keuangannya. Ya, nah nanti ini berkaitan juga dengan Pak, apakah laporan keuangan harus dibuatkan keseluruhan, Pak? Iya. Artinya di situ harus bisa menggambarkan ya, apa yang dilakukan oleh perusahaan atau PT ABC ini, supaya bank bisa menentukan apakah nanti PT ABC bisa diberikan pinjaman atau tidak. Begitu. Ya, nah nanti juga berhubungan dengan apa? Materialitasnya ya. Artinya kalau kita bicara materialitas berarti tidak melihat daripada apa kecil besarnya ya, tapi kegiatan yang dilakukan ya itu harus secara jujur ya harus dilaporkan semuanya. Oke, kemudian keandalan ya, reliable. Nah jelas ya, kalau keandalan itu misalnya bisa dipercaya, ya penyajian harus jujur misalnya, ya substansi mengungguli bentuk, substance over form ya, ya. Jadi misalnya jangan melihat daripada bentuk laporannya. Misalnya bentuk kwitansi, tapi substansinya apa? Substansinya ini adalah keterangan atau informasi mengenai penjualan. Mungkin dalam bentuknya tidak menggambarkan seperti itu, gitu ya. Nah, maka tetap ya, substansinya yang akan mengalahkan atau yang diberi prioritas atau apa tadi yang saya sebut substance over form ya, substansi mengungguli bentuk. Kemudian netralitas artinya tidak punya satu kepentingan tertentu ya, bisa dipakai oleh siapapun dengan pertimbangan untuk dipakai secara umum gitu misalnya. Ya, kemudian pertimbangan sehat pasti ya, artinya tidak ada apa itikat tertentu gitu ya. Atau pertimbangan sehat selalu yang kita sebutkan apa? Umumnya kalau entitas punya usaha, dipastikan dia akan mencari keuntungan gitu misalnya. Nah itu juga pertimbangan sehat pastikan ya. Pak, saya mau jual barang saya, Pak. Yang kita bayangkan apa? Tidak mungkin dia jual barang mau cari rugi kan begitu ya. Nah itu. Oke, kelengkapan berarti semua harus dilaporkan. Ya. Lalu dapat dibandingkan ini adalah antara laporan keuangan di satu tahun itu akan nyambung di tahun berikutnya. Ya. Jadi bisa kita bandingkan antara tahun 2018 dengan tahun 2019 misalnya. Ya, atau yang paling gampang misalnya saldo piutang di akhir 2018 itu akan sama dengan saldo piutang di awal 2019. Ya, bisa dibandingkan. Jadi jangan misalnya membuat laporan keuangan Pak 2018 dengan 2019 akunnya beda-beda Pak. Nah nanti nggak bisa dibandingkan ya. Kalau nggak bisa dibandingkan berarti apa? Tidak bisa dibuatkan analisa nanti. Begitu. Jadi agak aneh gitu ya kalau ternyata Pak tadinya di 2015 ada akun piutang Pak. Tahu-tahu di 2015 nggak ada lagi akun piutang ya, begitu. Nah harus dijelaskan ya kenapa tidak ada. Ya, jadi maksudnya ada perbandingan di sana. Ya, silakan. Ada komentar. Sampai sini. Mas Revin kita sampai jam berapa kuliahnya? Sampai jam 10, Pak. Oh, 10, oke. Nanti diingetin ya, supaya saya nutup portal, biar nggak lupa. Baik, Pak. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Monggo, ada pertanyaan?
Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Oke. Ya, lanjut ya. Kalau tidak ada, ke bagian kedua mengenai kewajiban pembukuan menurut perpajakan. Ya, tadi sudah saya sebut ya, ini ada di mana? Pasal 28 Undang-Undang KUP. Pertanyaan saya, atau siapa yang mau menjawab? Siapa yang wajib pembukuan? Ada yang mau jawab? Siapa yang wajib pembukuan? Wajib pajak badan, Pak. Pak, Ya, wajib sebentar. badan dan OP ya, Pak. Tadi siapa? Saya, Pak. Ya, Ulan. Mbak Ulan, silakan. Mbak Ulan, yang wajib- tolong tunjukkan wajah ceriahnya. Oke, silakan Mbak Ulan. Silakan Mbak Ulan. Ya. yang wajib melakukan pembukuan itu wajib pajak, orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas, sama wajib pajak badan di Indonesia. Itu aja? Ya, Itu aja? iya, Pak. Ada yang lain yang bisa BUT dijadikan juga, sebagai Pak. acuan? Hah? BUT. BUT. Oke. Ada yang lain? Hanya itu saja, wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau bebas dan wajib pajak badan. Ada tambahan nggak? Tambahan, Pak. Ya. Siapa ini? Mbak Lista. Santri, Pak. Oh ya. Kan tadi harus Sebentar, suaranya nggak jelas Mbak Santri. sebentar. Untuk Mbak Ulan itu jawabannya ada wajib pajak OP yang mempunyai kegiatan usaha atau pekerjaan bebasnya 1 tahun. Nggak jelas Mbak Santri suaranya. Maaf. Apa pekerjaan, Pak? Mungkin speakernya nggak ya. Atau mungkin ya sudah, videonya di stop dulu, mungkin langsung suara aja. Orang pribadi untuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ada batasannya ya Mbak Santri ya? Iya. Batasannya apa? Penghasilan brutonya harus lebih dari 4,8 miliar dalam setahun, Pak. Oke, itu ya. Bukan harus, artinya yang wajib adalah yang melebihi itu. Kalau kurang dari itu, pilihan, begitu ya. Jadi boleh pembukuan atau boleh tidak pembukuan. Sementara kalau badan, itu semua wajib pembukuan. Ya kan? Tadi disebut orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Berarti orang pribadi pegawai enggak dong Pak? Enggak. Ya. Jadi kalau misalnya kita sebut orang pribadi pegawai, Pak, saya seorang direktur di sebuah perusahaan multinasional, Pak. Punya gaji 500 juta, Pak, per bulan. Maka saya nanti akan punya gaji atau penghasilan 6 miliar ya setahun. Itu enggak wajib. Lalu disebut apa? Kegiatan usaha dan pekerjaan bebas. Sementara kalau pegawai itu tidak termasuk di sana, begitu ya. Oke ya, kalau badan semuanya. Kalau badan itu PT, CV, yayasan, koperasi, firma, kongsi, persekutuan, perkumpulan, BUMN, BUMD, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, ada komentar Mbak Elisa? Ya Pak, mungkin ini udah pelajaran cuma saya lupa. Kemarin WPOP yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 M kan boleh memilih kan Pak? Ya. Boleh memilih Ya, apakah mau pencatatan atau pembukuan. Itu Ya. Apakah ada keuntungan bagi WPOP yang memilih pembukuan yang kurang dari 4,8 Anda sebut keuntungannya, maksud keuntungan apa? Maksudnya bukan keuntungan sih, maksudnya apakah ada pertimbangan lebih, misalnya kan boleh dia memilih pencatatan atau pembukuan gitu Pak. Apakah jika dia yang tadinya nggak wajib pembukuan, apakah ada sesuatu gitu yang didapatkan gitu Pak? Ya, masalahnya kalau pembukuan itu hanyalah masalah tertib administrasi ya. Ya, supaya bisa nampak semua apa yang menjadi pendapatan atau pengeluaran dia.
Ya. Jadi cara perhitungan perpajakan nanti harus kita bandingkan ya, harus kita simulasikan maksud saya. Ya kalau misalnya kita bicara keuntungan mengenai perpajakan. Tapi kalau tadi pilihannya adalah pembukuan, dipastikan kalau WP melakukan pembukuan itu nyata ya. Nyata itu maksudnya pendapatan berapa, biaya berapa. Dari situ nanti keuntungan baru dihitung pajaknya. Sementara kalau WP tidak pembukuan, maka apa? Yang terjadi adalah satu, semua penghitungan pajak dasarnya adalah dari penghasilan bruto. Nah, ini tergantung apakah dia memilih untuk mengenakan PPh final. Ini sudah belajar ya waktu semester 2 kemarin, yaitu menggunakan apa? PP 23 0,5%. Atau dia menggunakan apa? Norma ya, penghitungan penghasilan itu. Nah, itu kalau dari sisi apa yang menjadi pertimbangan oleh WP kenapa dia memilih pembukuan atau pencatatan. Ya, tapi kalau misalnya begini, Pak, WP ini pada dasarnya sudah dikenakan PPh final, Pak, atau dia memilih untuk PPh final. Boleh nggak Pak dia pembukuan? Boleh. Walaupun tadi barangkali sehubungan dengan hitungan pajak, nggak pembukuan pun nggak apa-apa. Mungkin dia merasa, saya ingin tahu aja berapa semua yang akan saya lakukan untuk pencatatan saya. Satu lagi, ya kadangkala pembukuan itu diperlukan oleh pihak tertentu ya. Misalnya, seorang WP mau pinjam uang ke bank. Pasti bank akan meminta ya, apa yang menjadi kegiatan dia. Nah, kegiatan dia itu nampak dari pembukuan dia kan. Kalau dia nggak pembukuan, nggak akan nampak. Nah, mungkin bank tidak mempertimbangkan untuk memberikan pinjaman. Atau kalau ngasih pun mungkin kecil gitu ya. Tapi kalau dia menyelenggarakan pembukuan, kemungkinan bisa diberikan pertimbangan untuk diberi pinjaman. Misalnya seperti itu. Gitu ya, Mbak Elisa. Terima kasih, Pak. Oke. Silakan, ada lagi? Yang lain? Tidak ada? Oke ya. Nah ini dasar hukum daripada pembukuan ya, yang ada di undang-undang kita, yaitu Undang-Undang KUP maupun Undang-Undang PPh ya. Pasal 1 angka 29, ini definisi daripada pembukuan. Pasal 28 adalah kewajiban pembukuan sendiri ya, termasuk nanti adanya pencatatan. Pasal 14 Undang-Undang PPh, mengenai apa ini? NPPN, Pak. NPPN, apa itu NPPN? Norma perhitungan penghasilan itu untuk menyederhanakan perhitungan. Oke, Mbak Sakinah boleh ditambahkan wajah cerianya kalau ini. Untuk apa? Menjalankan perhitungan. Ya. Jadi dalam hal apa? WP itu pada saat punya kewajiban pembukuan, ya, tapi dia ternyata tidak memilih untuk itu karena memang telah terpenuhi. Lalu dia menghitung PPh menggunakan NPPN ini ya. Dasarnya gimana cara ngitungnya nih? Mbak siapa tadi? Sakinah, Pak. Ya, Mbak Sakinah. Mana Mbak Itu Sakinah? nanti ada tarif normanya, nanti dikalikan sama peredaran brutonya. Oke. Tarif normanya kalikan peredaran bruto ya. Tarifnya berapa itu Mbak Sakinah? Apa, Pak? Tarifnya berapa? Tarifnya itu beda-beda. Beda-beda. Bagi Lihatnya di mana itu? Maksudnya Lihatnya di mana ketentuan beda-beda tadi? Apa di undang-undang atau di mana? PMK 17 tahun 2015. Oke, di PMK ya, 17 tahun 2015 ya. Berkaitan dengan itu. Oke. Ya, jadi jelas ya kalau misalnya di dalam ketentuan pasal 28,
selain disebutkan kewajiban pembukuan, juga disebutkan kewajiban pencatatan ya. Kalau WP ternyata tidak memilih pembukuan. Nah, pencatatan apa yang dilakukan? Yaitu mencatat semua penghasilan brutonya. Nah, nanti untuk mencari PH netonya, tinggal mengalihkan dengan norma. Kecuali kalau dia memilih untuk dikenakan PPh final ya. PP 23. Maka untuk mencari PPh terutang langsung dikalikan dengan 0,5%. Sementara kalau mencari PH neto tadi belum ya, belum dapat berapa pajak terutang. Karena masih dikurang PTKP, kalikan tarif dan seterusnya. Ini aja apa tadi mencari apa? Penghasilan itu ya. Dari PH brutonya kalikan norma sesuai dengan PMK 17 tahun 2015 ya. Nah, nanti akan didapat PH netonya untuk itu. Oke, kalau pasal 39 apa ini? Sanksi pidana. Sanksi pidana. Apa itu? Gimana bunyinya Mbak Anggi? Itu terkait sanksi pidana terkait pembukuan seperti dengan sengaja menolak dilakukannya pemeriksaan, lalu memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen yang palsu, tidak menyimpan buku catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan, terus juga tidak menyetorkan pajak. Oke, jadi jelas ya, yang paling mudah berkaitan dengan pembukuan apabila kewajiban pembukuan melekat pada wajib pajak. Tapi ternyata pada saat misalnya ada pemeriksaan, WP tidak bisa menunjukkan pembukuan yang sebenarnya. Atau sebaliknya, ternyata Pak, WP ada pembukuan ganda ya. Ya, melakukan double accounting, double pembukuan. Nah, ini juga berefek pada adanya pengenaan sanksi pidana untuk itu. Ya, di pasal 39. Berapa Mbak Anggi sanksinya? Sanksinya berapa? Sanksinya dipidana paling singkat 6 bulan atau paling lama 2 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan paling banyak 4 kali jumlah restitusi atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Oke, itu ya sanksinya ya. Jadi sanksi pidana selalu yang kita sebut 2 ya. Sanksi kurungan sama sanksi denda. Nanti itu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Anggi. Nah ini ya pengertian pembukuan kalau kita lihat di pasal 1 angka 28 nih, angka 29 harusnya ya, nanti tadi ya, kalau nggak salah angka 29. Ya, pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Nah, di sini disebutkan ya. Ya, proses pencatatan teratur. Teratur itu berarti seurutan waktu ya. Ya, kapan dilakukan pencatatan tersebut gitu ya. Apa yang dilakukan? Mengumpulkan data dan informasi keuangan. Jadi kegiatan-kegiatan WP sehubungan dengan apa yang menjadi kegiatan yang nanti efeknya adalah berkaitan dengan data dan informasi keuangan itu harus dicatat. Maksudnya Pak, ya ada penjualan, catat. Ada pembelian, catat. Ada beban yang dikeluarkan, catat. Ada kontrak utang piutang, catat. Ada perhitungan penyusutan, catat. Begitu ya. Data dan informasi keuangan. Lalu nanti karena begitu banyaknya kegiatan, kita kerucutkan dalam bentuk suatu laporan, yaitu apa? Neraca. Satu lagi laporan yang tadi sudah saya sebut, 2 laporan minimal yang harus diberikan oleh WP kepada kantor pajak, yaitu neraca dan apa? Laporan laba rugi untuk itu. Ya, neraca dan laporan laba rugi. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi definisi ini, coba perhatikan. Ini ya, ada kata-kata apa? Serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Artinya, ya PPh itu tidak hanya melulu apa? Ya, tidak hanya melulu berkaitan dengan pembukuan itu tidak melulu hanya berkaitan dengan PPh.
Tapi pembukuan juga berkaitan dengan PPN. Nah, makanya berkaitan dengan berapa jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, itu juga harus diperhitungkan di sini. Ya. Masih ingat ya, kalau kita bicara PPN, apa yang kita punya untuk menghitung PPN? Untuk menghitung PPN bagaimana? Pajak masukan dan pajak keluarannya, Pak. Ya, untuk menghitung PPN kurang lebih bayar ya, Mbak Permata ya. Tapi kalau untuk menghitung PK atau PN bagaimana? Mbak Permata ya? Mohon Iya, dilihatkan wajah cerianya. Iya, Pak. Ya, silakan. Untuk menghitung PPN, untuk pembelian dan penjualan itu tarif dikali dengan harga pembelian ya, Pak. Harga perolehannya. Apa itu harga pembelian dan harga perolehan namanya? DPP, Pak. Iya, selalu ya kalau kita belajar pajak, dua hal yang akan kita ketahui untuk menghitung pajak. Apa, Pak? Tax base dan tax rate. Kalau PPN adalah DPP, tax base-nya. Tax rate-nya 10% kan ya, sesuai dengan tarif pasal 7 Undang-Undang PPN. Ya. Kalau untuk PPH, Pak? PKP, tax base-nya, tax rate-nya tergantung PP-nya apa ini. Orang pribadi, Pak, pasal 17 ayat 1 huruf A. Untuk menghitung PBB, Pak, sama. Tax base adalah apa? NJOP. Tarifnya adalah, nah selalu begitu ya. Kalau ditanya ngitung pajak, dua komponen itu yang harus kita ketahui. Ya, tadi dikatakan ada harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa. Ya, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi. Artinya di sini penyerahan barang atau jasa atau harga perolehan itu berkaitan dengan PPN. Coba terbayang oleh Anda. DPP, salah satunya adalah harga jual ya. Masih ingat ya, DPP ada berapa? Ada berapa, Mbak Permata? Harga jual, nilai impor, terus nilai ekspor. Sudah lupa? Bubar. Mbak Permata dulu pernah ketemu di kelas dengan saya? Belum ya? Belum pernah, Pak. Oh, belum. Oh iya. Jadi ditentukan DPP ada 5 kan? Harga jual, nilai pengganti, nilai ekspor, nilai impor, sama nilai lain kan? Iya. Iya. Kan sudah dapat A kan PPN-nya? Sudah dapat A belum? Kemarin nilai PPN. Apa, Pak? Dapat Maaf, A tadi nggak? putus-putus. Oh, putus-putus. Dapat nilai apa waktu PPN kemarin? PPN, kalau PPN-nya kemarin amin, Pak. Oh, amin. Berarti bagus dong ya. Oke, ya itu ya untuk DPP kalau PPN seperti itu. Nah, terbayang oleh Anda kalau misalnya harga jual tadi. Ya. Harga jual dapat dari mana? Kalau secara akuntansi dari mana harga jual, Mbak Permata? Nilai transaksinya, Pak. Enggak, artinya saya sebagai pedagang menjual dengan harga 100.000. Angka 100.000 dapat dari mana? Dari modal ditambah marginnya, Pak. Ya, dari harga beli atau harga pokok plus margin laba kan? Iya, Nah, itu. Nah, komponen-komponen itu kan ada di pembukuan ya. Artinya kalau pembukuan kita benar, maka nanti akan mendapatkan DPP yang benar. Nah, itu dia. Nah, baru nanti apa? Dikalikan dengan tarifnya. Gitu ya, Mbak Permata ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ini dia tadi ya. Sudah kita singgung kewajiban pembukuan bagi siapa. Ya, tadi sudah kita sebut ya, orang pribadi yang melakukan kegiatan atau usaha pilihan bebas, badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Tapi ternyata untuk WPOP ini ada batasannya. Ya, ada batasannya. Sebentar, kalau di sini tertulisnya, nah ini ya, untuk orang pribadi, ya, apabila lebih besar sama dengan 4,8, wajib pembukuan dia. Ya, tapi kalau kurang dari 4,8, memilih
Ya, boleh pembukuan atau pencatatan. Nah, coba kalau kita lihat berkaitan dengan pencatatan. Apa itu definisi pencatatan? Izin menjawab, Pak. Ya, siapa lagi? Revin, Pak. Revin. Oh ya, Iya. silakan Mas Revin. Ya. Sudah lama sudah kangen nih nggak mendengar suaranya Mas Revin ini. Izin Silakan Mas menjawab, Pak. Revin. Ya. Ya, menurut saya pencatatan merupakan data mengenai penerimaan bruto atau peredaran bruto yang dicatat secara teratur, Pak, untuk menghitung pajak yang terutang, termasuk Ya, oke. penghasilan dari BOP sama final, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Jadi yang bukan objek pun sama yang final juga tetap harus diperhitungkan ya, walaupun nanti perhitungannya dipisahkan, begitu. Iya. Oke ya. Jadi intinya kalau pencatatan hanya Pak yang dilakukan untuk peredaran bruto saja ya. Jadi kalau saya mencatat atau saya mau pencatatan, Pak, saya pedagang, Pak. Hari ini saya membayar listrik, Pak. Perlu nggak saya catat? Enggak. Karena itu bukan penghasilan bruto. Ya. Tapi kalau saya hari ini menjual minyak goreng 2 liter, catat. Ya, menjual gula 6 kilo, catat. Begitu ya? Ya, berkaitan dengan apa namanya pencatatan ya. Jadi hanya apa? PH brutonya saja yang kita catat untuk. Oke. Teruskan ya, ini dulu ya. Jadi pasal 4 Undang-Undang KUHP disebutkan ya. Pada saat WP melaporkan kewajiban sehubungan dengan kegiatan perpajakannya, ingat pelaporan dalam bentuk SPT ya. Kita punya 2 jenis SPT sesuai dengan kapan dia harus melaporkan, yaitu SPT masa sama SPT tahunan ya. Nah, khusus untuk SPT tahunan adalah untuk PPH. Tergantung apakah dia orang pribadi atau badan. Ya. Jadi SPT tahunan PPH, WP yang wajib menyelenggarakan pembukuan dilampiri dengan ini dia. Ya, laporan keuangan, paling tidak berupa neraca dan laporan laba rugi. Serta keterangan lain, ya, misalnya kalau memang ada koreksi, ada catatan atas laporan keuangan, monggo dipersilakan untuk dilaporkan juga untuk itu. Ya, kemudian laporan keuangan yang tersebut di atas tadi adalah laporan keuangan dari masing-masing WP ya. Artinya kalau memang WP itu masing-masing punya kewajiban SPT tahunan, walaupun dia mungkin anak perusahaan gitu sekalipun ya, tetap harus apa? Melaporkan atas masing-masing laporan keuangannya. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau laporan keuangan tersebut diaudit, Pak? Ya, kalau diaudit oleh akuntan publik, maka apa? Atas laporan KAP tadi atau kantor akuntan publik tadi juga harus dilampirkan ya di dalam SPT tersebut. Kalau dia nyatakan audit tapi nggak ada laporan keuangan yang diaudit, maka dianggap tidak lengkap SPT-nya. Dan kalau tidak lengkap, maka dianggap tidak disampaikan. Oke, kali ini sudah kita sebut ya mengenai apa pembukuan tadi ya yang wajib. Nah, disebut sini ya pasal 28 ayat 7, pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia. Nah, berarti apa? Ngikutin standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. SAK-nya. Ya, kita ikutin. Pak, apakah itu nanti yang kita pakai Pak untuk menghitung pajak? Tidak. Jadi kaidah pembukuan harus dilakukan dulu sesuai dengan SAK yang berlaku. Nah, nanti masalah apakah itu dipakai dalam perhitungan pajak, tinggal nanti WP menyesuaikan atau melakukan apa? Rekonsiliasi. Ya, dengan kata lain, SAK dibuat, tapi kalau ketentuan perpajakan menentukan lain, maka ketentuan pajak yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak. Begitu. Oke ya, kemudian pembukuan dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan ya. Ini juga disebut di mana? PT ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Begitu. Oke, ini tadi sudah kita sebut ya mengenai PSAK umum, PSAK etap sama PSAK MKM. Ya.
Jadi kalau yang sekarang ini berkaitan dengan IFRS ya, ini kan yang terbaru ya. Pada dasarnya ini menggunakan apa? Fair value ya. Pak, kalau kita sudah pakai IFRS, waktu kita ngitung pajak, tetap Pak menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Perpajakan. Jawabannya iya. Ya. Kemudian etap ya. Ini kalau tadi ya mengadopsi IFRS, tapi untuk SME ya. Saya lupa nih SME kepanjangannya apa ya. Tapi yang jelas ini menjelaskan bahwa dia tanpa entitas, tanpa akuntan publik gitu. Jadi tidak ada apa? Laporan laba rugi komprehensif. Ya, kemudian penilaian aset tetap aset tidak berwujud dan properti investasi setelah tanggal perolehan hanya menggunakan harga perolehan. Berarti masih apa? Pakai cost basis ya. Ya. Artinya pakai dasar harga perolehan. Ya. Tidak harga pasar atau fair value. Ya, kalau IFRS pakai fair value untuk itu. Ya. Oke, kemudian tidak menghitung pengakuan liabilitas sama tidak menghitung deferred tax asset ya. Ya, atau DTA atau pajak tangguhan. Deferred tax asset kalau aset, kalau kewajiban ya, deferred tax liabilities ya. Begitu. Kemudian kalau EMKM tadi ya sudah kita sebut lebih sederhana ya dibanding apa? PSAK etap. Jadi sama dengan etap tapi lebih sederhana ya karena hanya menampilkan apa? 3 saja minimal laporan, yaitu neraca, laba rugi sama CLK. Oke, soal pembukuan ya. Serasa ini sudah pernah disinggung waktu belajar KUP dulu. Ya, itikat baik, mencerminkan keadaan yang sebenarnya di seluruh Indonesia ya. Serasa nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini pernah disebut waktu belajar KUP dulu ya. Serasa hal yang pas ya. Mungkin poin yang perlu kita lihat adalah ini. Diselenggarakan dengan tata asas ini. Nah ini, ada kata tata asas ini. Ini jadi kita garis bawahi tata asas ini. Kenapa? Artinya WP itu harus konsisten ya. Pada saat menggunakan satu metode yang telah ditentukan, misalnya tadi yang saya bilang Pak WP sudah menggunakan metode penyusutan dengan menggunakan metode Toleran method atau garis lurus. Maka dia secara konsisten atau tata asas menggunakan metode yang bersangkutan. Boleh nggak Pak berubah? Boleh. Tapi seizin daripada DJP. Dan itu pun harus diajukan permohonan sebelum tahun pajak berakhir. Berarti nggak bisa berubah di tahun berjalan. Ya. Dipastikan nanti akan berubah di tahun pajak berikutnya. Dan tentunya harus disertai alasan-alasan daripada WP yang bersangkutan. Oke ya, begitu. Itu yang mungkin perlu digarisbawahi namanya apa? Tata asas tadi ya. Nah itu dia perubahan. Jadi sekali lagi boleh berubah. Tahun buku Pak, apa itu tahun buku? Umumnya penyelenggaraan daripada kegiatan wajib pajak mengikuti tahun buku yang dia pakai ya. Barangkali pernah dijelaskan waktu belajar PPH Badan, tahun buku itu sama dengan tahun kalender. Boleh nggak Pak? Boleh. Kapan itu Pak? 1 Januari sampai 31 Desember. Itu namanya apa? Tahun kalender ya. Ya. Ada juga yang tidak menggunakan tahun kalender Pak. Misalnya Pak, boleh nggak Pak, saya menggunakan pembukuan mulai 1 Juli Pak, sampai dengan 30 Juni, boleh. Nah ini mungkin untuk WWP tertentu ya, misalnya WP PMA, WP yang sebagai cabang daripada perusahaan asing di luar negeri. Ya ini diperbolehkan. Ya. Kemudian masalah metode tadi sudah saya sebut ya. Boleh Pak, misalnya tadi masalah penyusutan ya. Misalnya mengenai apalagi penilaian persediaan, Pak. Masih ingat ya, waktu belajar persediaan untuk pajak, ada apa di situ? Masih ingat metode? Ada FIFO,
ada average ya. Ya nggak? Kalau LIFO nggak bisa dipakai. Di akuntansi pun nggak dipakai lagi untuk LIFO. Ya, FIFO sama average. Gitu. Boleh Pak berubah. Tadinya FIFO Pak, mau average, silakan. Kayak tadi. Ya, mendapat persetujuan. Ya, diajukan sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan. Oke. Nah, ini tadi yang saya katakan. Jadi WP misalnya dalam bentuk apa mata uang asing atau bahasa asing selain rupiah ya. Nah ini biasanya umumnya sering terjadi sekaligus dalam melakukan tahun bukunya itu sering berbeda ya. Kalau WP Indonesia itu banyak yang menggunakan apa? Tahun pajak sama dengan tahun kalender ya. Ya, untuk WP seperti ini maka bisa menggunakan bahasa asing. Tapi ingat bahasa asing selain bahasa Indonesia adalah yang diperbolehkan hanya bahasa Inggris. Bahasa yang lain Pak? Nggak boleh. Pak boleh nggak Pak pakai bahasa Tagalog gitu? Nggak bisa ya. Mau pakai bahasa Urdu Pak? Itu nggak boleh. Mata uang selain rupiah juga sama. Ya. Yang boleh hanyalah apa? Ya, dolar Amerika Serikat. Jadi kalau pakai peso Pak, nggak bisa. Pakai yen Pak, nggak bisa. Gitu. Ya, hanya itu yang diperkenankan. Oke, nah ini penting ya. Ingat, yang namanya pembukuan ada kewajiban untuk menyimpan. Berapa lama Pak? 10 tahun. Di mana Pak? Di tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha. Berarti kalau misalnya WP diperiksa terus bilang, Pak, pembukuan saya nggak ada, Pak. Hilang, Pak. Atau terbakar, Pak. Ya nggak apa-apa ya kalau WP punya alasan seperti itu. Asal memang ada berita acaranya gitu. Misalnya rumahnya kebanjiran, sehingga pembukuannya hanyut semua. Tapi dengan alasan-alasan yang tepat ya. Misalnya Pak, tidak disengaja dan begitu. Ya. Oke ya, 10 tahun di sini. Nah ini tadi sudah disebut. Ya. Tadi siapa yang nyebut ini tadi? Mbak Anggi tadi ya. Yang apa? Berkaitan dengan pasal 39 tadi. Ya. Oke ya, jadi dengan sengaja ini ya berkaitan dengan apa yang menjadi kegiatan pembukuan ya, dipalsukan tadi ya. Tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak menyimpan. Nah. Ya, kalau yang lain hal yang berbeda bukan mengenai pembukuan ya. Tapi yang pembukuan tadi yang kita sebut. Ya, ini dia tadi sanksinya sudah juga disebut. Ya, silakan. Ada pertanyaan sampai sini? Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Roselin. Ya, silakan Pak Roselin. Boleh ditampakkan Kan di wajah pasal- cerianya? Pasal 4 ayat Ya. 4 itu dikatakan kalau diaudit terus nggak dilampirin, SPT-nya dianggap tidak disampaikan. Ya. Gimana sih Pak caranya Digit itu tahu kalau laporannya itu udah diaudit? Kan bisa aja si BPT-nya bilang belum diaudit Pak. Ya, artinya kalau laporan keuangan diaudit, ada pernyataan ya dari auditor yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya tidak diaudit, ya berarti nggak ada pernyataan. Atau si BP-nya memberikan laporan yang tidak diaudit, tapi sebenarnya dia diaudit. Nah, kalau ini harus dicari di tempat lain ya, keterangan atau informasi ini kan nggak tahu kalau itu udah pernah diaudit. Misalnya berkaitan dengan biasanya kalau diaudit atau dilakukan pengauditan oleh KAP itu ada semacam apa katalog lah ya, atau yang berkaitan dengan WWP yang sudah apa diaudit. Atau mungkin kita punya dari sisi lawannya gitu ya. Mungkin dia sebagai pemasok, waktu dia masuk barang, pihak yang dipasok itu minta laporan keuangan mungkin. Nah, data itu informasi bisa dilihat dari pihak lain. Tapi kalau secara langsung ya susah ya. Kalau misalnya SPT masuk, lalu dia menyatakan tidak diaudit.
Tapi sebenarnya telah diaudit gitu ya. Yang nggak bisa kita langsung nyatakan, oh kamu kok nggak diaudit, harusnya diaudit dong, gitu. Nggak bisa begitu kan. Harus cari dulu informasi atau keterangan lain mengenai itu. Begitu ya, Mbak Roselin? Mas, Pak. Oke, ada lagi silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya Ilham Mas Huda, nomor Ilham. absen ya 12. 12. Ilham ini pernah ketemu saya juga dulu ya, di kelas yang Betul, lain. Pak. Kan? Oh Di iya. semester 1, Pak. Oh iya, nggak asing soalnya wajahnya. Menyambung Wajah izin bertanya, gantengnya Pak. masih terlihat ya. Ya silakan, monggo ya. Ya, izin bertanya Pak, menyambung pertanyaan dari Rosalind tadi, berarti kan tidak ada kewajiban ya Pak untuk si WP itu melakukan diaudit oleh KAP begitu Pak. Nah, oh enggak, ya, memang ya. pilihan kan kalau diaudit ya, pilihan, nggak ada kewajiban. Lalu tapi kalau udah diaudit harus dilaporkan. Betul Pak, iya. Ya. Oke, terima kasih. Terus? Lalu ini Pak, apakah DJP itu hanya mengacu pada neraca dan laporan laba rugi saja Pak dalam menentukan pajaknya? Atau yang saya jadi pertanyaan besar saya adalah kapan sih DJB itu mencurigai dalam tanda kutip atau ada apa kecurangan begitu Pak yang dilakukan oleh WP begitu. Terima kasih Pak. Oke. Jadi ini kan berkaitan dengan apa yang menjadi kewajiban WP ya. Artinya negara atau DJP juga tidak mau nyusahin WP dalam hal pelaporan di SPT-nya. Nah, makanya minimal 2 tadi yang disebut. Bisa nggak Pak di aturan perpajakan diminta semua laporan itu dilaporkan gitu. Perubahan modal, arus kas, CALK, disebutkan semua gitu misalnya. Ya, bisa saja, tapi kan tadi yang saya katakan minimal 2 tadi. Lalu apakah nanti bisa diketahui? Sebentar, ada tamu kayaknya. Ya, Nawar. Hah? Oh ya, silakan. Ya, jadi kalau misalnya tadi, Pak, emang tahu Pak gimana kecurangannya? Kita awali dengan 2 tadi, apa yang kita lakukan? Kita lakukan analisa. Misalnya analisa vertikal, horizontal, analisa rasio. Nah, itu nanti waktu Anda belajar pengurusan pajak ya, di semester 6 ya. Belum kan? Pengurusan pajak ya. Nah, nanti akan diketahui itu. Identifikasi awal bahwa WP itu ada kecurangan. Artinya ada sesuatu yang aneh di laporan keuangan itu. Ingat ya, laporan keuangan itu hanya angka ya. Bisa nggak angka itu menunjukkan bahwa itu sesuatu yang aneh? Misalnya ada apa? Peningkatan secara drastis 6.000% gitu. Sebaliknya turun secara drastis. Nah, itu kan kecurigaan awal. Ya. Dan mengawali memang hanya neraca dan laporan laba rugi saja. Tapi nanti untuk pengujian kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak pada WP pada saat pemeriksaan tidak melulu hanya 2 itu saja pembukuan yang diminta, tapi bisa meliputi semua pembukuan yang dia lakukan. Ya, tapi mengawali WP diminta di SPT paling tidak 2 saja yang diminta atau dilaporkan. Begitu, Mas Ilham. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, siapa nih? Ramadan Pak. Ramadan. 11. Ya, coba ditambahkan dong wajah cerianya. Sudah Pak. Ya, oke, silakan. Ini Ramadan juga pernah ketemu saya dulu di semester lalu ya? Pernah, bukan, enggak? Pak, Oh pernah? itu, Pak. Oh iya, kelihatan kok, wajah gantengnya masih kelihatan. Silakan Mas Ramadan. Ya Pak, jadi kan tadi disebut bahwa laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan dari masing-masing wajib pajak. Terus kalau misal ada anak perusahaan untuk tujuan perpajakan, laporan konsolidasi itu masih diperlukan atau tidak Pak? Ya, itu nanti ya. Ya, kalau mengawali tidak, ya waktu lapor SPT. Tapi nanti kalau pemeriksaan bisa saja. Pada saat pemeriksaan nanti semua buku
catatan, dokumen, itu bisa diminta oleh pemeriksa pajak. Tapi mengawali dia lapor, yang ditentukan di dalam SPT, paling tidak 2 tadi kan. Gitu apa? Ya, neraca dan laporan laba rugi. Pak, kalau WP mau melaporkan semuanya, boleh nggak Pak? Boleh, monggo aja silakan. Tapi kan ya, kan nggak diminta. Umumnya sih nggak diberikan oleh WP ya. Tapi nanti tetap ya, nanti kalau ternyata kita tahu, oh ini ternyata harusnya ada neraca konsolidasi. Nah itu nanti waktu pemeriksaan bisa kita lakukan permintaan atas semua dokumen yang dimiliki oleh wajib pajak. Buku, catatan, dokumen pada saat pemeriksaan. Begitu Mas Ramadan. Makasih Pak. Oke, ada lagi silakan. Izin